Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Para asatidzah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah baik yang sunnah ataupun yang wajib, baik yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir yang insyaallah pada malam hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan atau tafsiran daripada surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang terakhir, ayat yang ke-256 ya. Insyaallah kita selesaikan semua sampai kepada faidahnya pada malam hari ini ya. Jadi malam Sabtu yang akan datang insyaallah kita akan memulai membaca surah Ali Imran insyaallah ya. Baik, saya akan ulang dari awal saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani kepada seorang hamba illa wus'aha, ya, kecuali atau melainkan apa? Atas kemampuan yang dimiliki oleh hamba tersebut. Ya. Ai la yukalliful maula ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan membebani ahadan, ya, salah seorang fauqa taqatihi, ya, di luar atau ya di atas kemampuannya. Ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala
Zat yang maha tahu tentang kemampuan atau tidaknya seorang hamba. Ya, enggak mungkin ketika Allah mengetahui tentang kemampuan seorang hamba, ya, Allah akan membebani di luar kemampuan yang dimiliki oleh hamba tersebut. Itu mustahil. Ya, kenapa saya katakan mustahil? Ya, karena manusia itu sendiri yang ciptakan siapa? Allah. Dan Allah sendiri yang mengetahui tentang kadar kemampuan atau tidaknya siapa? Makhluk atau manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau manusia mungkin membebani kita, menyuruh kita di luar atau di atas kemampuan kita, itu biasa. Kenapa? Karena manusia itu kan nggak tahu sebatas apa kemampuan yang dimiliki oleh siapa? Manusia yang lainnya. Ya jangan jauh-jauh lah. Ya, ketika seorang mahasiswa atau seorang pelajar, ya, guru ataupun dosen memberikan soal yang mana soal itu, ya, ada sebagian murid atau mahasiswa yang tahu, ada yang nggak tahu. Ya, kira-kira tuh guru atau dosen tahu nggak kemampuan muridnya? Nggak tahu semua. Ya, kenapa? Bisa jadi pokoknya seorang dosen atau guru itu memberikan soal-soal dalam ujian apa yang udah dia gue kasih pelajarin sama dia. Masalah lu bisa enggak bisa bukan urusan gue. Kan ada yang begitu. Ya, kenapa? Karena guru itu juga enggak tahu. Karena sebatas apa? Ya, kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru ataupun dosen. Nah, lain halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah memberikan suatu beban, taklif, ya, perintah, Allah yakin kalau manusianya itu pasti apa? Mampu. Ya, manusia itu pasti bisa. Ya, nih yang menyebabkan hal itu terjadi atau tidak jadinya itu tergantung kepada kepribadian orang masing-masing. Tergantung kepada kekuatan iman seseorang masing-masing. Ya, kalau ia punya iman yang kuat, maka apapun yang menjadi kendala atau halangan itu akan diapain? Dihadapi, ya, itu. Tapi kalau orang yang memiliki keimanan yang sebatas, ya, maka dengan mudah ataupun dengan gampang dia apa? Mau meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah dan orang itu mau mengerjakan apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya, ya, atau bagi manusia atau hambanya itu maktasabat akan mendapatkan pahala terhadap kebaikan yang dia lakukan. Ya, jadi kalau yang namanya kebaikan itu kan sekecil apapun pasti bakal diapain? Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya itu. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebesar atom, ya, maka Allah akan apa? Balas atas kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba meskipun hanya sebesar atom. Tuh, ya. Selanjutnya, ya, tuh wa 'alaiha maktasabat, dan manusia itu juga akan mendapatkan dosa terhadap apa? Ya, kemaksiatan atau dosa yang mereka apa? Mereka lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Kebaikan yang dia lakukan dikasih pahala. Ya, itu kemaksiatan yang dia lakukan dikasih apa ya? Dosa. Ya, apakah akan ketukar antara pahala seseorang dengan pahala yang lainnya? Enggak akan ketukar. Apakah akan ketukar antara satu dosa yang dilakukan oleh seorang hamba dengan hamba yang lainnya? Enggak pernah akan ketukar. Ya, karena itu semua berada di apa? Di tangan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba. Ai likulli nafsin jazaun ma qaddamat min khair. Ya, setiap orang itu mendapatkan balasan ma qaddimat min khair terhadap kebaikan yang dia lakukan. Ya, itu. Wa jazaa'un maqtarafat min syarrin, dan juga dia akan mendapatkan balasan terhadap apa? Kemaksiatan yang mereka lakukan.
Ya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kan begitu Allah bilang. Ya, apabila seseorang melakukan kebaikan, berarti orang tersebut sedang menanam benih kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan maksiat, berarti orang tersebut sedang ngapain? Menanam benih kemaksiatan untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, enggak akan ada yang namanya ketukar dosa ataupun pahala antar manusia dengan yang lainnya. Ya, betul. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, tuh. Meskipun Allah sudah mengatakan demikian, kita juga selaku seorang hamba diperintahkan oleh Allah untuk apa? Berdoa. Ya, apa doa yang kita panjatkan? Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Janganlah engkau siksa kami apabila kami apa? Ya, apa itu? Lupa dan kami khilaf ataupun salah. Ya, itu. Jadi kalau kita lupa, kita khilaf, kita mohon kepada Allah, jangan siksa kami ya Allah. Ya, ini kan ayat sering kita baca. Ya, ini ayat sering kita apain? Kita amalin. Ya, tuh. Kita baca, kita minta kepada Allah. Ya, jangan engkau siksa kami ya Allah apabila kami lupa dan apabila kami khilaf ataupun salah, ya. Aikulu zalika fi du'aikum. Ya, ucapkanlah ya doa seperti itu. Wal makna la tu'azzibna ya Allah. Janganlah engkau azab kami wahai Allah bima yasduru anna bisababin nisyan, terhadap satu dosa yang disebabkan karena kami lupa. Ya. Tuh. Jadi kalau orang lupa pasti dong Allah enggak akan apa? Ya, memberi suatu dosa. Ya. Orang sengaja itu yang dikasih dosa. Ya. Besar apapun dia melakukan suatu kesalahan, kalau emang lupa enggak akan dihukum. Ya. Kecil apapun kalau orang melakukan kesalahan tetap sengaja tetap diapain? Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Baik. Awil khata ataupun karena apa? Salah, ya, itu. Rabbana wala tuhammil alaina Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu. Ya Allah, janganlah engkau bebani kepada kami ya terhadap suatu beban yang berat, ya, itu kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana engkau telah berikan beban berat itu kepada siapa? Sebelum orang-orang kami itu, ya, atau sebelum kami, kepada orang-orang sebelum kami itu. Jadi orang-orang dulu itu, ya, umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad, mereka dikasih apa tuh? Taklif yang begitu berat. Ya, beban yang begitu berat. Bukan berarti Allah enggak tahu, Allah tahu. Kenapa dikasih berat? Ya karena kemampuan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad beda segalanya. Dari segi postur tubuhnya udah beda. Dari segi kekuatannya udah beda. Dari segi umurnya juga udah beda. Dari segi tampilannya juga udah beda. Tuh, nggak mungkin sama. Ya kayak umat Nabi Nuh, bayangin aja. Ya, umat Nabi Nuh kan dulu umatnya tingginya itu setinggi pohon kelapa. Ya, masa mau disamain bebannya itu dengan beban yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad? Enggak mungkin lah. Ya, itulah di situ Allah Subhanahu wa taala itu tahu akan kemampuan atau tidaknya seorang hamba yang Allah berikan beban kepadanya. Ya, enggak mungkin Allah akan apa? Menyiksa, Allah akan menyusahi siapa? Kepada hamba-hambanya. Ya, karena kan Allah sudah katakan, ya, wa ma rabbuka bizallamin lil abid, ya, dan Allah atau Tuhan kamu itu tidak akan pernah berbuat apa? Zalim kepada seorang hamba pun. Ya, jadi Allah enggak pernah akan berbuat zalim kepada siapapun itu manusia, ya. Tuh. Baik. Ay wala tukallibna bitakalib, ya, yaitu janganlah
ya engkau bebani kepada kami dengan suatu beban asyaqah yang berat, allati na'juzu anha, yang mana kami tidak mampu untuk apa? Mengangkat beban tersebut tu. Kama kallabta biha man qablana, ya. Sebagaimana yang engkau telah berikan beban kepada siapa? Orang-orang sebelum kami. Ya, tu minal umam, ya, dari umat-umat terdahulu. Faqatlin nafsi fit taubah, seperti ya orang yang bunuh diri dalam rangka untuk bertaubat. Ya, kalau dulu kan orang pengen taubat tuh sampai dia ngapain? Ya, bunuh diri, melumuri apanya namanya tuh dirinya disakitin. Ya, seperti halnya orang-orang Syiah itu kan dalam rangka penebus dosa dia ngapain tuh? Ya, terus kujur tubuhnya diapain? Dilukain sama dia tuh. Ya, nanti darah yang keluarnya itu diapain? Dipolesin ke mukanya, ke badannya. Ya, itu anggapan mereka itu untuk apa? Bertaubat kepada Allah. Ya, padahal tidak demikian yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kita apa? Untuk bertaubat, ya. Itu ada cara-cara yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu. Wa qardu maudi'un najasah, ya, seperti memberikan pinjaman kepada tempat najis. Jadi tempat-tempat yang najis itu dijadikan sebagai apa? Ya, penebus dosa bagi mereka. Nah, ini enggak benar. Ya, yang namanya dosa itu kan kotoran. Ya, loh kenapa ingin dihapus dengan kotoran? Enggak bisa. Ya, yang namanya najis itu harus dibersihkan dengan apa? Ya, benda yang suci, ya, seperti orang terkena najis, maka dia harus ngapain? Toharoh, ya. Toharohnya dengan apa? Dengan air atau dengan debu, ya. Nggak ada najis dihilangkan dengan najis, nggak ada dosa dihilangkan dengan dosa, nggak mungkin, ya. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di zaman dahulu tuh, ya, tuh. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami dengan suatu beban yang kami tidak mampu untuk memikul beban tersebut. Ya, jadi beban yang dipikul oleh umat-umat terdahulu itu benar-benar berat. Ya, tuh. Nah, kita berdoa selaku umat Nabi Muhammad minta kepada Allah agar apa? Beban-beban berat itu jangan diberikan kepada siapa? Kepada kita selaku siapa? Selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan jauh-jauh, Pak. Ya, ujian cobaan yang paling berat itu dihadapi oleh siapa? Para nabi. Ya, itu seperti ujian yang dihadapi oleh Nabi siapa itu yang sakit sampai 18 tahun. Nabi Ayub, ya, sakit sampai belasan tahun kayak gitu tuh. Ya, itu kira-kira Allah tahu gak kalau Nabi Ayub itu bakal sabar? Tahu, ya. Nah, Allah yang ngasih penyakit kepada Nabi Ayub dan Allah juga yang apa? Menyembuhkannya. Ya, karena Nabi Ayub itu tahu kalau itu hanyalah merupakan apa? Cobaan ataupun ya ujian yang Allah sedang berikan kepada diri Nabi Ayub alaihi assalam, ya. Tuh. Jadi enggak akanlah ya Allah itu memberikan beban kepada kita yang di atas kemampuan kita. Aila tuhammilna ma la qudrata lana alaihi minat taklif wal bala, ya. Dan janganlah engkau ya berikan apa tuh? Ya, beban kepada kami dengan sesuatu yang kami tidak apa? Qudrata lana. Ya, tidak mampu untuk apa? Membawa beban tersebut atau memikul beban tersebut tuh, ya. Minat takalif, dari suatu perintah-perintah wal bala, dan juga berupa apa? Bala ataupun ujian yang ada. Ya, kita harus sadar, Pak. Kita harus ya menerima apa yang menjadi ujian dari Allah. Ya, yakin apa yang Allah berikan itu sesuatu yang terbaik. Ya, kan saya sering katakan yang namanya keputusan Allah itu enggak selamanya cocok dengan akal kita. Ya, keputusan Allah kadang enggak enak. Menurut akal apa ya? Hati kita enggak enak. Ya. Nah, kenapa? Karena yang namanya keputusan Allah itu ya tidak harus diikuti oleh apa? Akal manusia.
Ya, meskipun di luar akal manusia, di luar kemampuan manusia, kalau itu sudah merupakan suatu ketentuan Allah, kita apain? Kita ambil. Ya, kita apain? Kita pegang. Ya, seperti yang dikatakan oleh para sahabat ya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad diturunkan perintah untuk gini, para sahabat pada ngoceh. Ya Rasulullah, ya, engkau telah memberikan beban kepada kami untuk melakukan ini dan itu aja kami nggak mampu. Sekarang ada beban yang lain, ya, akan engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah. Nabi katakan apa? Ataquluna ma yaqulu an-nasara wal yahud? Ya, tuh. Apakah kamu akan mengatakan seperti yang diucapkan oleh orang Yahudi dan Nasrani? Apa itu? Sami'na wa asoina. Ya, kami dengar akan tapi kami nggak apain? Nggak laksanakan. Ya, fakulu kata Nabi, akan tetapi ucapkanlah sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar dan kami siap untuk ngapain? Melaksanakan apa yang menjadi ya perintah Allah, apa yang menjadi keputusan Allah. Kenapa tadi saya katakan tidak semua keputusan Allah itu akal bakal menerima. Tidak semua sesuatu yang nggak enak dari Allah akal bakal apa menerima, ya. Karena terhadap suatu keputusan yang datang dari Allah itu yang berperan apa? Keimanan kita, keyakinan kita, bukan apa? Bukan akal. Karena kalau akal itu ya punya keterbatasan, ya nggak bisa itu, ya seperti hal-hal yang banyak terjadi dialami oleh Rasulullah di luar akal manusia banyak gak? Banyak, ya sebentar lagi Isra Mi'raj itu kan di luar akal manusia tuh. Ya, apakah kita selaku orang yang beriman manakala ada suatu kejadian ya di luar akal manusia dari Allah kita harus nolak? Tidak, tetap kita harus apa? Menerima. Kenapa? Karena itu suatu apa? Keputusan datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Dan maafkanlah kami ya Allah. Waghfir lana, ampunilah kami ya Allah. Warhamna, dan kasihanilah kami ya Allah. Ya, minta maaf, minta ampun dan minta diapain? Dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti kalau kita udah dimaafin, kalau kita udah diampunin, berarti Allah bakal nunjukkan kalau itu Allah sayang kepada kita. Ya, jangan kita balik wa'fu anna, ya kita balik warhamna wa'fu anna waghfir lana, jangan. Tapi minta maaf dulu, minta ampun dulu, baru ngapain? Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita kalau kita sudah dimaafin dan sudah diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini uslub atau susun dalam bahasa Arab ya, sangat-sangatlah indah ya. Ai umhu ya anna, yaitu ya maafkanlah kami ya zunubana, ya terhadap dosa-dosa kami, wastur sayyiatina, ya dan juga tutupkanlah segala sayyi'ah, keburukan atau kejelekan-kejelekan kami, fala tabdahna yaumal hasril akbar, dan janganlah engkau timpahkan kepada kami nanti pada hari yang amat besar, yaitu hari kiamat tuh ya. Warhamna birahmatikal lati wasi'at kullasyai, dan kasihanilah kami dengan rahmatmu yang mana rahmatmu itu ya melebihi luasnya segala sesuatu, ya. Jadi kasih sayang Allah itu melebihi apa? Melebihi segala sesuatu yang ada. Ya, kita sering baca doa, ya, Allahumma inna maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, itu. Tuh, kita sering doa, ya Allah, sesungguhnya ampunanmu itu lebih luas daripada apa? Dosa yang kami lakukan. Ya, coba bayangkan Pak, meskipun kita punya dosa, ya, sebesar langit, sebesar bumi, ya, kalau kita bertobat Allah ampunin nggak? Allah ampunin. Ya, tuh. Coba aja dosa sebesar seluas langit, masih luas bumi, bayangkan. Allah masih bisa mengampuni. Kenapa? Tadi inna rahmati wasi'at kullasyai.
Ya, sesungguhnya kasih sayang aku itu melebihi segala sesuatu yang ada. Artinya bagi Allah, dosa-dosa yang dimiliki oleh manusia meskipun sebesar langit dan bumi, bagi Allah itu suatu hal yang kecil. Bagi Allah itu suatu hal yang encer, yang gampang. Kalau memang hambaku itu benar-benar bertobat, pasti bakal diapain? Diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Anta maulana, ya, engkau adalah maulana. Apa itu maulana? Ya, penolong kami. Fansurna, ya, maka tolonglah kami alal qaumil kafirin, terhadap orang-orang kafir. Ya, jadi kita minta bahwasanya Allah itu maulana. Ya, maulana itu apa sih? Ya, penolong kita. Ya, itu. Nah, kita minta ditolongin sama Allah Subhanahu wa taala dari mana? Dari ya orang-orang kafir. Ya, karena orang-orang kafir itu mereka kan ada dua caranya. Ya, mereka enggak benci secara zahir, tapi mereka punya taktik untuk mengajak kita untuk agar kita pindah ke agama mereka. Ya, kalau yang zahir mungkin kita bisa melakukan sesuatu apapun yang bisa kita lakukan. Nah, yang enggak kelihatan ini, ya, berupa apa? Misi yang dibawa oleh orang-orang non-muslim atau orang orientalis dalam rangka apa? Untuk memindahkan kita ya dari agama Islam menuju apa? Agama mereka. Makanya kita minta tolong kepada Allah agar kita diapain? Dilindungi oleh Allah dari segala macam bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir ya. Ai anta ya Allah nasirna ya. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah penolong kami, wa mutawalli umurana, ya, dan yang juga mengatur masalah urusan-urusan kami. Fala tukhzilna, dan janganlah Engkau binasakan kami, wansurna, dan tolonglah kami ala a'daina, terhadap apa? Musuh-musuh kami. Wa a'dai dinika, dan juga musuh-musuh agama kamu. Dari mana itu mereka? Minal qaum al-kafirin, dari kelompok orang-orang kafir ya, allazina jahadu dinaka ya, dan mereka itu adalah orang-orang yang menghina agama kamu, wa ankiru wahdaniyatak, dan orang-orang yang mengingkari keesaan kau ya Allah ya tuh, wa kadzabu bi risalatin nabiyyika, dan mereka mendustai terhadap risalah ataupun ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Itu kita minta ya kepada Allah agar kita diapain? Dilindungin dari segala hal kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir ya itu. Ruwiya annahu alaihi salam, ya, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma da'a bihazi da'wat, saat berdoa dengan doa ini, qila lahu inda kulli da'wah. Ya, jadi doa ini dibaca selalu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi ini Pak setiap berdoa enggak pernah tinggal baca doa ini. Ya, padahal Nabi Muhammad itu udah diapain? Dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, tapi masih berdoa ya. Jangan sampai kita yang bukan siapa-siapanya Allah, yang enggak punya kemampuan apa-apa di sisi Allah, malas untuk ngapain? Meminta ataupun berdoa kepada Allah ya. Nabi saja masih memohon seperti ini, berdoa seperti ini. Kenapa? Karena doa itu merupakan mukhul ibadah ya, sumsumnya ibadah. Ya, orang yang paling sombong adalah siapa? Orang yang enggak mau minta kepada Allah. Ya, tuh. Orang yang paling ya takabur adalah siapa? Orang yang enggak pernah berdoa kepada Allah. Ya, dia merasa apa yang dia lakukan itu dia apa? Berdasarkan ilmu atau kemampuan yang mereka punya. Nah, ini jangan sampai ya. Nah, selesai sudah pembahasan tafsir daripada surah Al-Baqarah ya, ayat 286 ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam Al-Balaghah ya, tuh.
Tadammanat ayah min anwa'il fasahah wa durubil balaghah asya'un minha wattibaq fi qawli wa in tubdu aw tukhfu wa baina yaghfir wa yu'adzib wa minha attibaq al ma'nawi baina kasabta wa iktasabat li'anna kasab fil khair wa iktasab fis syarr, ya. Nah, dalam susunan balaghahnya di sini, ya, dalam ayat yang sudah kita baca itu mencakup yang namanya al-fasahah. Ya, apa sih fasahah itu? Fasahah itu artinya kejelasan dan ya, ke kejelasan dan ketepatan di dalam mengucapkan atau dalam suatu perkataan. Ya, jadi kalau ada orang kan ada yang fasih, ada yang tidak. Ya, bagaimana dia kepasihannya itu dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Ya, dia bisa membedakan antara ain dengan hamzah atau alif. Dia bisa membedakan antara sa dengan sin. Dia bisa membedakan antara sin dengan shin. Dia bisa membedakan antara sin dengan shad. Ya, itu namanya fasahah. Ya, ketepatan dan apa itu? Yang namanya fasahah itu dan ya kejelasan di dalam suatu ucapan. Ya, jangan kita bilang ya laha makasabat. Sudah beda artinya. Ya, karena artinya sa itu bukan sa tapi dengan menggunakan apa? Sin. Ya. Wansyurna 'alal qaumil kafir. Benar enggak? Enggak bisa. Itu namanya kurang fasih. Ya, karena dalam pengucapan huruf Arab itu ya, kalau ada orang Arab dalam mengucapkan ya bahasa Arab itu biasanya lebih fasih ketimbang orang-orang yang non Arab. Tapi enggak sedikit orang yang non Arab dia bisa mengucapkan bahasa Arab lebih fasih dari orang Arab. Ada enggak? Ada. Ya, ada. Tapi belum saya nemuin orang luar Indonesia bisa ngomong bahasa Indonesia lebih fasih dari orang Indonesia. Tapi banyak orang luar Arab berbicara bahasa Arab lebih fasih dari orang Arab. Dan ini yang mengakui bukan orang Arab yang enggak berpendidikan. Ya, orang Arab yang berpendidikan yang mengakui, Masya Allah, anta ajnabi, ya, anta ajami, anta ghair Arabi, tatakallam ahsan minna katanya. Ya, kamu bukan orang Arab, kamu orang ajam, tapi dalam berbicara bahasa Arab lebih fasih dari kami. Ya, banyak gak? Banyak. Ya, kalau yang mengakui orang Arab sendiri berarti kita apa ya? Jempolin datu orang. Ya, tapi kalau yang masih ngakui orang luar Arab, kita belum terlalu memberikan jempol. Ya, apalagi yang mengakui adalah orang-orang apa ya? Yang berpendidikan seperti para masyayikh, ya, para guru besar ya yang berada di apa memiliki kedisiplinan dalam bidang ilmu agama ya itu itu namanya fasahah ya. Dan juga ada yang namanya tibak ya. Apa itu tibak? Tibak itu kemarin kita udah pelajari. Tibak itu berkumpulnya dua kata dalam apa? Dalam satu kalimat ya itu. Nah, yang saling ada dua kata dalam satu kalimat itu katanya saling berlawanan. Seperti kata apa di sini? Wa in tubdu. Apa arti tubdu? Tubdu artinya memperlihatkan. Ya, lawannya mana? Au tukhfu atau engkau menyembunyikan. Itu namanya tibak. Ya, itu berkumpulnya dua kata di dalam satu kalimat namun berkumpulnya dua kata itu saling berlawanan ya artinya antonim ya kalau berlawanan itu. Kemudian ada kalimat juga yaghfir wa yu'adzib ya. Kata yaghfir berarti apa? Mengampuni yaitu dengan yu'adzib artinya menyiksa. Ya, itu kan berlawanan. Yang satu diampunin, yang satu disiksa. Itu namanya tibak. Ada lagi ya, tuh wa minha at-tibak al-ma'nawi. Ya, nah ada lagi tibak al-ma'nawi. Ya, tuh berkumpulnya dua kata dalam satu kalimat ya, tapi secara makna. Mana itu? Kasabat dan iktasabat.
Ya, tuh. Nah, biasanya li'anna kasab fil khair. Ya, tuh. Penggunaan kalimat atau kata kasab itu identik digunakan dalam kebaikan. Ya, tuh. Nah, tapi iktasab fi syarri. Sebaliknya kata atau kalimat iktasab itu digunakan dalam apa? Ya, maksiat ataupun dosa. Makanya Allah katakan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, tuh. Allah akan berikan pahala terhadap suatu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan Allah akan memberikan dosa terhadap suatu maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Tuh. Jadi kasabah itu digunakan untuk yang baik-baik, iktasab itu untuk yang apa? Tidak baik-baik dalam ilmu balaghah. Ya, ini namanya untuk menunjukkan keindahan dalam ilmu balaghah yang ada, ya, gitu. Kemudian ada lagi wa minha al-jinas. Ya, al-jinas itu artinya ya sama, ya, berasal dari kata yang sama. Mana itu? Kata amanna wal mu'minun. Ya kan? Itu kan asal katanya dua-duanya sama tuh. Amana dengan mukminun. Dikata amana. Asalnya kan amana. Jadi amana, ya. Dibuang hamzah yang pertama karena susah untuk menyebutkan. Kok dibaca amana, enggak enak. Jadi amana. Ya, itu. Nah, bisa berasal dari amana itu sama dengan al mukminun, ya. Kemudian yang ketiga al-itnab. Ya, apa itu itnab? Ya, itnab artinya menambahkan lapas melebihi atas makna. Ya, tuh. Nah, nih. Mana di sini dikatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Ini itnab nih. Ya, itnab itu apa? Saya ulang, menambahkan lapas melebihi atas makna ya karena suatu faedah dan tujuan. Ya, tuh. La nufarriqu, ya, kami tidak akan membeda-bedakan. Ya, padahal yang disuruh tidak membedakan itu bukan Nabi Muhammad doang, tapi seluruh nabi-nabi yang Allah utus. Buat kita orang yang beriman jangan kita beda-bedain meskipun nabi-nabi itu bukan nabi yang diutus oleh Allah untuk kita. Ya kan? Likullin nabiyyin qaum. Setiap nabi itu pasti punya apa? Kaum, punya pengikut. Ya, tuh. Nah, meskipun Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim bukan nabi yang Allah utus buat kita, tapi wajib kita apain? Kita imanin. Jangan kita apa? Beda-bedain. Enggak boleh kita katakan, oh Nabi Muhammad lebih baik daripada Nabi Nuh. Enggak bisa. Ya, kita enggak punya kemampuan apa untuk membeda-bedakan. Ya, kalau untuk ya pujian yang datang dari Allah, nah itu bisa karena Allah yang menciptakan dan mengutus semua para nabi. Ya, itu. Dan yang terakhir adalah al-ijaz bil hazbi. Ya, al-ijaz itu artinya ringkasan dengan membuang fi qaulihi dalam kata wal mu'minun ay aminu billahi wa rusulihi. Yaitu. Jadi enggak disebut aminu billahi wa aminu birusulihi. Ya, cuma satu aja. Aminu billahi wa rusulihi. Ya, cukup dengan menggunakan waw, namanya waw apa itu? Waw atap, bukan waw atap, waw atap. Kalau atap ini atap rumah, ya, tuh. Artinya waw yang berfungsi untuk apa? Sebagai penghubung untuk menyambung dan menjelaskan bahwasanya kalimat berikutnya itu masih berhubungan. Coba kalau Allah tulis aminu billahi wa aminu birusulihi wa aminu. Oh, itu akan terjadi yang namanya apa? Pemborosan kata. Ya, atau pemborosan kalimat. Itu namanya al-ijaz bil hazbi. Ya, itu dalam ilmu balaghah. Terakhir, faidah. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini faidah nih Pak dari ayat yang kita baca nih. Ya, dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini." Ya, barang siapa yang membaca dua ayat min akhir suratil Baqarah, ya, dari ya ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kata Nabi apa? Fi lailatin kafatah. Ya, coba.
Jadi kalau kita setiap malam baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, Nabi bilang kafatah, Allah akan cukupkan segalanya. Ya. Tuh, dengan kita baca 2 ayat ini, cukup dari kesehatan kita, cukup dari harta kita, cukup dari keberkahan kita, cukup dari segala sesuatu itu, Pak. Ya. Jadi kita amalin ya. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ini Nabi yang bilang, man qara'a ya bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafata. Ya, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka Allah akan cukupkan segalanya. Ya, kita kalau enggak minta kecukupan dari Allah, dari siapa lagi? Ya, cukup dengan kita amalkan baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ini ya. Akhrajahu Al-Bukhari ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatin Muslim anna malikan ya nazala minas sama ya. Ada satu riwayat mengatakan bahwasanya malaikat turun dari langit. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat yang turun dari langit itu mendatangi Nabi. Faqala lahu ya, dan berkata kepada Nabi, apa kata malaikat? Absyir binuraini qad utitahuma. Tuh. Ya, berikanlah kepada ya orang yang membaca 2 ayat tadi dengan apa? Dengan 2 cahaya. Lam yu'tihinma nabiyyun qablak. Ya, tidak pernah Allah berikan 2 ayat ini sebelum nabi-nabi yang lainnya. Ya, jadi ayat yang memiliki keutamaan sangat besar ini hanya Allah berikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi hadisnya ya, itu annal malikan nazala minas sama. Allah memerintahkan malaikat untuk turun dari langit dan memberikan kabar kepada Nabi Muhammad. Apa kabar yang diberikan oleh malaikat tersebut kepada Nabi Muhammad? Kabar gembira binuraini ya, dengan 2 cahaya qad utihuma lam yu'tihima nabiyyun qablak. Ya, dengan 2 cahaya itu yaitu 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah yang mana 2 cahaya ini enggak pernah Allah berikan kepada sebelum nabi-nabi Muhammad itu. Ya, jadi keberuntungan bangetlah buat kita ya. Gampang kita hanya mengamalkan, apalagi kita baca mau tidur. Ya, tuh. Jangan lupa nih kita baca ini. Ya, ayat kursi apalagi itu. Ya, ayat kursi apalagi itu. Itu kemudian apa tuh? Fadilahnya sangat luar biasa. Ya, seperti yang disampaikan oleh Al Habib Umar bin Hafiz itu ya, tentang fadilah ataupun keutamaan dari apa? Surah atau ayat kursi. Itu ayat kursi itu adalah ya hati daripadanya Al-Qur'an tuh. Isi kandungan Al-Qur'an yang jumlahnya 30 juz, 114 surah dan 6.000 sekian ayat itu ada dalam apa? Ayat kursi. Dan itu ada di dalam surah apa? Surah Al-Baqarah. Ya, tuh di akhir-akhir ayat daripada surah Al-Baqarah ya. Nah, selesailah dengan ini ya, tuh. Up dikit lagi. Fatihatul Kitab dan juga apa itu? Al-Fatihah. Wa khawatim suratil Al-Baqarah, yaitu surah Al-Baqarah di akhirnya. Lan taqra harfan minha illa utita. Ya. Tidaklah dibaca 2 ayat ini. Ya, mana tuh? Surah Al-Fatihah dan juga 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, melainkan Allah akan berikan segala sesuatu apa yang dimau oleh hamba-hambanya itu. Tuh, ya. Masya Allah, kita beruntung banget jadi umat Nabi Muhammad. Banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan kita kepada umatnya. Tinggal kita aja mau atau tidaknya mengamalkan apa yang menjadi pesan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Tamma bi'aunihi ta'ala tafsir surah Al-Baqarah. Alhamdulillah dengan izin Allah selesai kita membaca surah Al-Baqarah. Ya, insyaallah dengan kita membaca surah Al-Baqarah, rumah kita, diri kita akan dilindungi oleh Allah dari berbagai macam godaan, gangguan syaitan ya yang terkutuk ya. Nah, insyaallah malam Sabtu yang akan datang
kita akan memulai membaca surah Ali Imran. Ya, ntar siapa tuh kopiin lagi bukunya. Nah, insyaallah kan udah habis tuh kan? Ya pas emang udah habis. Insyaallah malam Sabtu depan ya. Tolong nanti ada berapa orang yang minta dikopiin, nanti saya akan kopikan. Ya, insyaallah nanti dibagiin Ustaz Rahman ya. Malam Sabtu depan. Mudah-mudahan kita diberikan sehat, panjang umur agar kita bisa menggali ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir